melanjutkan apa yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38 pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan alhamdulillah, dan kini kita akan masuki ayat yang ke-39. Ini adalah kajian yang baru di ayat 39 surah Al-Baqarah sebagai lanjutan di pertemuan yang sebelumnya. Al-Quran Sunnah Solution, pedoman hidup dan solusi berkehidupan mengacu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bacakan ayatnya, kita dapatkan dulu intisari di pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sejak menurunkan Adam dan Hawa alaihi wassalam memulai misi kehidupan di bumi ini, dan misi ini tentu akan berkelanjutan setiap generasi anak cucu Adam sampai kehidupan di bumi ini tuntas, selesai, paripurna seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan turunnya itu, maka Allah pun turunkan pedoman berkehidupan. Jadi bukan turun yang hampa, bukan berusaha begitu saja dengan bekal potensi atau kemampuan yang telah Allah tetapkan, tapi bersamaan dengan itu diberikan jalur kehidupan, peta jalan roadmap sampai ajal bagi setiap Adam, Hawa dan anak cucunya ini berakhir, guna menuntaskan misi yang diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka petunjuk itu yang disebut dengan hudan. Di setiap eranya Allah memberikan kesesuaian dengan karakter umat dan generasinya. Tentu pernah kita pelajari bersama dan kami jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa eranya Nabi Adam akan sangat berbeda dengan eranya Nabi Nuh alaihi wassalam. Pun demikian eranya Nabi Nuh alaihissalam berbeda dengan eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian seterusnya sampai eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di setiap era Allah berikan pedoman berkehidupannya yang sesuai dengan karakteristik umatnya, kebutuhan pada masa itu, bagaimana menjalani hidup. Saat yang bersamaan juga dijadikan sebagai bagian dari ibadah, dan pada konteks itu mendekatkan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya adalah pada eranya Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup, Nabi terakhir, dan umatnya pun akan berakhir sampai akhir kehidupan di bumi ini. Karena Nabinya terakhir, umatnya pun sampai akhir kehidupan, maka pedomannya pun mesti komprehensif, lintas zaman, harus terjaga, mudah diakses, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab tuh mudah diakses, mudah dibaca, mudah diinteraksikan, itu disebut dengan Quran. Kalau dikhususkan disebut dengan Al-Quran, maka diberi nama Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa ini adalah pedoman bagi kehidupan manusia sampai berakhir, yang akan sangat mudah diakses, sangat dimudahkan pemahamannya, diimplementasikan dalam kehidupan untuk mencapai satu harapan kebahagiaan yang sejati, sukses dan bahagia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah penamaan yang membedakan dengan Injil sebelumnya yang sifatnya lokal di eranya Nabi Isa alaihissalam saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam misalnya sebelumnya, jauh sebelumnya mendapati Taurat, ya sesuai dengan eranya saja. Ya, setelah Musa kan ada juga Nabi Daud misalnya alaihissalam, itu mendapatkan Zabur. Itu masing-masing di eranya. Sehingga kekinian pun kita agak sulit untuk mendapatkan versi asli dari kitab-kitab dimaksud, karena memang tujuan untuk diturunkan pedoman itu hanya di eranya saja dan sifatnya lokal, ya, tidak dalam skala global. Berbeda dengan Al-Quran, ia terjaga dari sejak turunnya sampai kini, sampai kapanpun kehidupan ini berakhir, ya, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang penting untuk kita ketahui bahwa jika kita kembalikan formulasi Al-Quran itu, saya ingatkan teman-teman, dan dari pengingat ini saya juga minta izin dan minta maaf di sela-sela penjelasan mungkin akan masih ada teman-teman menyaksikan atau mendengar saya batuk-batuknya, ini masih penyesuaian, dan semoga jedanya diringankan atau tidak muncul sama sekali insyaallah. Mohon teman-teman bisa memahami dan mengiringi apa yang akan kita bahas. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua. Jadi kita akan turunkan sejenak seperti ini Al-Quran, okay. Baik, Al-Quranul Karim. Formulasi dari Al-Quran ini, fungsi utamanya disebut sebagai hudan. Ini poinnya. Ya, kita sudah pernah terjemahkan berulang kali hudan ini sebagai pedoman kehidupan.
Jadi di dalam Al-Quran ini itu bukan sekedar bacaan yang hampa makna. Jadi bukan bacaan semata, ya. Di dalamnya bukan cuman kalimat, ya, bukan cuman ayat dalam tanda petik yang hanya untuk dibaca, tidak. Tapi isi Al-Quran itu adalah ini, pedoman kehidupan. Dan pedoman kehidupan yang dimaksudkan ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang dialami manusia sampai akhir masa hidup di dunia. Akhir zaman sering kita katakan dalam, ya, lisan orang-orang kekinian. Nah, saya pernah urutkan di pertemuan sebelumnya, dari era Nabi Adam terus sampai era Nabi Muhammad SAW, setiap generasi kan berganti, ya. Lalu bijak, adil dan sayangnya Allah kepada setiap hambanya diturunkan pedoman, ya, dan dijelaskan sampai setan pun dijelaskan ini yang harus dilakukan, ini hasilnya akan begini, kalau mengerjakan ini hasilnya akan begini, dapatnya begini, di dunianya begini, alam kuburnya begini, akhiratnya begini, ya. Kalau melanggar ketentuan, resikonya akan begini, di dunia merasakan kegelisahan seperti ini, ya, akan meninggalnya pun tidak tenang, di alam kuburnya terancam, di akhiratnya beresiko. Jelas sekali semuanya, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Al-Quran, karena ini ditujukan untuk membimbing kehidupan manusia sampai kehidupan di dunia ini berakhir, maka logikanya kan tadi saya sampaikan, dari sejak diturunkan, setiap berganti pun generasi, berganti generasi, ia masih tetap terjaga, ya kan? Logikanya kan begitu. Bahasanya harus sama, ya, harus eksis juga serupa sampai kapanpun, dari era Nabi sampai kini, sampai kapanpun, sampai hidup berakhir. Karena memang desainnya untuk menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dialami sampai zaman berakhir. Nah, ini yang menjadikan penguat bagi kita, khususnya orang-orang Islam, dan kita boleh komparasikan untuk menunjukkan dan menguatkan keyakinan kita. Tujuannya begitu, ke internal dulu supaya kita yakin. Kan poinnya seperti itu, ya. Untuk menguji diri kita dan keyakinan kita. Kita tidak perlu menguji Al-Quran, kalau Quran itu sudah pasti kebenarannya dengan keimanan kita. Tapi kita bisa menguji tingkat keimanan kita terhadap Al-Quran ini dengan beberapa uji, ya, bahkan bisa jadi uji intelektual untuk menguatkan argumentasi. Ya, semisal mana ada karya manusia yang bisa bertahan dengan bahasa aslinya tanpa dialih bahasakan dalam setiap generasi terus, ya, sedemikian adanya, dan dia bukan sekedar dibaca, semua orang bisa mengakses, bahkan yang tak melihat pun bisa membacanya, melafadzkannya, bahkan bisa menghafalkannya, dan tidak berubah sejak didapati di pertama kali sampai dengan lintas generasi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan karya manusia, ya, hanya pencipta manusia yang bukan manusia dan bukan makhluk yang bisa menghadirkan ini. Kita telah belajar di pertemuan yang lalu bahwa manusia punya sifat kemanusiaan. Artinya, kalau ada sesuatu di luar sifat kemanusiaan ini, itu bukan karya manusia. Manusia boleh menulis, tapi di setiap era akan selalu ada penyesuaian. Dan menariknya, apa yang dibuat oleh manusia, walaupun bagus misalnya, bahkan bestseller misalnya, terjual banyak dan sebagainya, orang banyak akses, orang akan merasa bosan dalam 1-2 masa. Dia hanya akan bertahan 1-2 dekade, selesai, tuntas. Itu pun begitu panjang, 1-2 dekade. Kadang orang baca 3 hari sudah bosan. Ya, Al-Quran itu sulit untuk disifati demikian. Dan yang paling menarik adalah, itu baru bagian luarnya. Baru dari lafadznya, hurufnya yang sempurna, yang bisa diakses oleh semua kalangan, dan menariknya di setiap tempat bacaannya sama, tidak ada yang berubah. Ya, ketika dialih bahasakan, ya, menjadi terjemahan dan tidak sama dengan isinya. Beda ketika Anda baca misalnya, oh ini ada novel bagus nih, dialih bahasakan, gitu kan? Alih bahasa ini ya hanya sebatas padanan aja, sifatnya bisa sama antara yang dialih bahasakan dengan aslinya. Quran berbeda. Menariknya berbeda. Jadi ketika dialih bahasakan jadi terjemahan, dan itu tidak mewakili isinya, hanya gambaran umum saja. Ketika ingin tahu isinya menjadi tafsir, menjadi keterangan, dan bisa berjilid-jilid. Nah, ini menunjukkan bahwa secara konten, secara isi, Al-Quran beda dengan bacaan biasa. Ya, di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat komprehensif, sangat holistik, bahkan bisa diturunkan dalam bentuk penjelasan yang sifatnya tematik. Ya, yang sifatnya tematik. Imam Al-Bukhari bahkan sampai membuat 97 tema kehidupan khusus yang diturunkan dari ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya bisa membuat kurang atau lebih daripada itu untuk saling menyempurnakan. Hebatnya, setiap
tapak kehidupan kita, itu bisa kita temukan korelasi solusinya. Jadi bukan sekedar korelasi dikait-kaitkan, tidak. Memang solusi untuk apa yang kita alami itu dari ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Nah, di sini kalau kita bagi nanti, ada persoalan keyakinan, ya, persoalan iman, atau juga sering disebut dengan akidah. Ada yang terkait dengan implementasi dari keimanan ini atau akidah ini berupa ibadah. Ya. Nah, ada yang ketiganya adalah percikan dari hasil ibadah ini dibawanya ke muamalah. Nah, hiasan dari ketiga hal ini disebut dengan akhlak namanya. Oke? Ini bagian-bagian pokoknya. Jadi, ini sisi keimanan, sisi akidah, sisi keyakinannya. Baik. Saya meyakini kebenaran dalam Islam misalnya, karena yakin ini saya memeluk Islam. Kalau nggak yakin kan nggak mungkin kita ambil itu ya. Kemudian kita dapatkan turunan-turunannya, diantaranya yakin dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran berupa pedoman berkehidupan. Nanti ada 6 pokok dalam konteks keyakinan, itu disebut dengan 6 pilar. Baik yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada malaikat, ya, kemudian ada kitab, diantaranya ini Al-Quran, lalu setelah itu ada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Aspek ini nanti diimplementasikan dalam konteks ibadah. Nah, setelah yakin, apa bukti keyakinannya? Ya kan? Kan setiap keimanan itu, keyakinan butuh pembuktian. Karena iman kan bahasa hati. Yang di hati itu kan perlu dibuktikan. Ya, semua perasaan itu bisa kelihatan ketika ada pembuktian. Bagaimana taunya orang itu marah? Kalau terpendam kan nggak ketahuan. Tapi ketika lisannya misalnya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak biasa, wajahnya sudah melotot, nah itu pembuktian namanya. Baik ya, cinta itu pembuktiannya apa? Nikah. Kasih sayang orang tua ke anak, pembuktiannya apa? Ada pelukan, ada pemberian barang-barang dan seterusnya, ya, ada kasih sayang dipraktekkan dengan perilaku. Nah, itu butuh pembuktian. Implementasi dari semua bahasa hati itu, bahasa kolbu itu adalah perilaku. Nah, ini implementasi iman itu apa? Adanya ibadah. Karena itu setelah kita mengatakan saya beriman, la ilaha illallah, maka perlu dibuktikan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meminta pembuktian keimanan ini dan menunjukkan. Kalau kita tanya, ya Allah, gimana cara saya membuktikan? Allah kan mesti menerangkan. Maka diturunkanlah kemudian ini perintah berupa ibadah. Ini pembuktiannya. Dan ini esensi kehidupan kita ada di sini. Pembuktiannya kan, esensi itu ada di pembuktian. Kan kalau nggak dibuktikan nggak ketahuan kan isi imannya. Jadi setelah seorang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, ya kan? Semacam ini. Baik, maka pembuktiannya apa? Ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-20 misalnya, Taha ayat 14. Ya, saya penting jelaskan ini dulu sebelum masuk ke ayat 39 karena ini akarnya. Ya. Innani anallah, kata Allah, saya adalah Allah. Sungguh tidak ada keraguan, saya adalah Allah. Kata Allah, ya, la ilaha, nah, la ilaha illa ana. Allah, karena Allah yang berkata ana, ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan diibadahi kecuali aku, kata Allah. Nah, kalau kalian yakin dengan la ilaha illallah, kata Allah, la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah. Kalau ana itu kan Allah yang mengatakan, kan, saya, kata Allah. Kita kemudian kembalikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka apa kata Allah? Fa'budni, buktikan kebertuhanan engkau kepadaku dengan beribadah kepadaku. Ya, pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Disinilah kemudian kita diperintahkan untuk ibadah. Ya, kita bertanya lagi, gimana caranya ya Allah? Seperti apa? Ya, maka turun ayat-ayat untuk menunjukkan kita ibadah. Ya, teruskan ayatnya, wa aqimis shalah, contoh tunaikan salat, kata Allah. Ya, li dzikri, untuk mengingatkan bahwa engkau itu bertuhan kepadaku. Ya, bahwa Tuhannya siapa? Allah, untuk mengingat kita itu hamba, Allah itu yang Tuhan. Nah, ini jelas sekali dalam Islam secara konseptual tuh, ini jelas, nggak ada celah bagi kita itu. Sulit mencari-cari untuk taruhlah bahasa anak sekarang ngeles misalnya, atau ingin mencari celah-celah yang menghindar dari ini, sulit. Jadi dikunci baik secara logika, argumentasi intelektualnya, sampai ke nilai rasanya dalam sekali. Ya, karena kan Allah yang mencipta kita, sangat tahu kebutuhan kita. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan esensi kehidupan dari sini. Jadi semua kehidupan kita itu sebagai pembuktian iman kita kepada Allah, kita beribadah. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-51 ayat 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan semua aktivitas kehidupannya sebagai ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita membuktikan bahwa karena kita iman, kita mau ibadah nih, ya kan? Nah, nanti pancaran dari ibadah ini, percikannya itu value-nya lah, kalau kita katakan untuk orang sekarang, value-nya itu dipraktekkan dalam muamalah, interaksi sosial kehidupan kita. Jadi ibadah dalam konteks ini ritual mengatur hubungan kita dengan Allah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, ya kan? Jadi ya. Nah, nanti dari sini ada value-nya. Value ketika kita ibadah kepada Allah itu dibimbing oleh Allah. Ya, apa bimbingannya? Berupa value kehidupan, nilai-nilai petunjuk kehidupan, hasil ibadah ini yang bisa digunakan dalam muamalah interaksi sosial. Ya. Sehingga ada lagi yang mengaitkan di antara ulama yang muamalah itu termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Karena nggak lepas dari value ibadah. Value ini kan memberikan nilai pada sebuah pekerjaan. Ketika diberikan nilai, maka nggak lepas dari hasil nilai itu sendiri. Ketika interaksi sosial kita itu diniatkan atau dilakukan berdasarkan petunjuk hasil ibadah ini, maka ini pun ya secara tidak langsung termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Ya, contoh misalnya kita sholat nih, tadi saya tuliskan sholat wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah itu sholat misalnya. Kita ambil satu. Apa value dari sholat yang bisa dipraktekkan dalam konteks interaksi sosial? Maka turunlah Quran surah ke-29 misalnya di ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu petunjuk-petunjuk tentang sholat yang Allah wahyukan dari Al-Quran, dijelaskan kemudian oleh Nabi, kan? Ayat ini perintah kepada Nabi, kaji dulu, pahami dulu, maka Nabi belajar dari Jibril alaihissalam. Wa aqimis shalah, setelah paham, mengerti caranya, prakteknya, kemudian bacaannya sampai hikmahnya, tujuannya apa? Tunaikan sholat dengan cara yang benar. Nah, ini value-nya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, kalau sholat dikerjakan dengan benar, bukan sekedar takbir sampai salam menggugurkan sebuah kewajiban. Ya, bukan cuma itu, tapi memahami, oh ini maksudnya baca ini tuh ini, kenapa tangannya diangkat misalnya begini, ya ini substansinya begini, makna bacaannya begini, hikmahnya ini. Dipraktekkanlah itu dalam hidup. Nah, hasil dari pendidikan sholat yang dilakukan itu, salah satunya apa? Salah satunya bisa merubah perilaku seorang menjadi baik. Tercegah dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata jorok, kotor, gitu kan, penyimpangan-penyimpangan seksual yang kita kenal saat inilah banyak marak, bahkan dikampanyekan, bahkan dipromosikan. Nah, itu tidak akan dilakukan. Termasuk apa? Perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati kita dari hasil, maaf sekali, ya, konsumsi syahwat yang berlebihan dari nafsu perut dan akal, dari mencuri, berselisih, mencela, ya, apalagi misalnya merampok, korupsi, menipu, sampai membegal, membunuh dan sebagainya. Itu kan semua perbuatan buruk yang kita lihat dari penyakit sosial. Ya, penyakit sosial itu kan kalau bukan fahsya itu pasti mungkar kan? Kan penyakit sosial. Ya. Makanya di antara tugas-tugas Kementerian Sosial itu kan menyelesaikan problem-problem sosial. Ya. Nah, nanti problem yang terkait dengan misalnya fakir miskin, ya, bagaimana penyelesaiannya? Kan dipelihara oleh negara tuh, dalam konteks undang-undang kan seperti itu, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, gitu kan. Nah, bagaimana Islam berkontribusi, ya, memberikan kontribusi positif untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan kefakiran misalnya. Nanti ada skema zakat, ibadah lagi salah satunya, ya kan. Nah, nanti skema-skema yang lain untuk mengentaskan perbuatan kriminalitas, mengentaskan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari fahsya misalnya kan, zina, selingkuh dan turunan-turunannya itu. Nah, ini kontribusinya. Karena itu mesti diajarkan cara sholat yang benar, ya. Nah, sholatnya pakai apa? Pakai iman. Makanya di Quran itu ya, ada satu ayat saja dalam Quran yang menegaskan bahwa sholat itu adalah iman. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143 di pertengahannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini sholat disebut dengan iman. Nah, jadi kalau orang sholatnya pakai iman untuk pembuktian keimanan dia kepada Allah dan merasakan dia disaksikan oleh Allah, ya, wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi, dia merasa disaksikan oleh Allah. Begitu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, kata hadis kan, hadis qudsi, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Nah, itu sholat pakai iman. Ketika sholat dilakukan dengan menggunakan iman, itulah menjadi ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu
yarak. Ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau agak sulit mendapatkan kitab ini bisa ke Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya. Ini jadi di Islam itu korelasinya nyambung semua, tersinergi, dan ini bukan karya manusia. Ya, terkorelasikan ke semuanya. Ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini, setidaknya sebagai seorang muslim, itu punya basic pengetahuan yang kuat, argumentasi secara intelektual, ya secara nas gitu kan. Ya, nasnya juga jelas, ada, bahkan di-challenge kepada setiap orang untuk meriset otentisitasnya, gitu kan, untuk menemukan ya kebenarannya dan sebagainya. Dan satu-satunya kitab di muka bumi yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenaran itu Al-Quran. Itu sangat luar biasa gitu ya. Bahkan kalau belum menemukan, silahkan kalau merasa ini karya manusia, bikin yang semisalnya. Itu banyak sekali kita temukan hal-hal demikian dalam Al-Quran untuk bisa membuktikan kebenaran, sekaligus juga bisa merasakan mukjizat Al-Quran sebagai pedoman untuk berkehidupan. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi dari mulai ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Lalu dalam konteks kita beribadah pun, bermuamalah pun kan harus enak, harus nyaman. Ya, saya bertutur kepada Anda, kalau tuturnya kan baik, ya sopan santun, beradab, kan nyaman diterimanya gitu kan? Ya kan? Nah, pun demikian, seorang anak kepada orang tua juga bicara dengan anak, guru dengan siswa, di kantor antara sesama pejabat misalnya dengan karyawan ke bawahnya, yaitu akan sangat indah, nyaman kalau ada nilai etis di dalamnya dipraktekkan. Ya, maka yang mengatur interaksi ini supaya nyaman dilakukan, enak, tercipta harmoni, disebut dengan akhlak namanya. Maka kita banyak temukan tuntunan akhlak juga dalam Al-Quran. Ya, dan jangan lupa bukan hanya akhlak sesama makhluk, tapi akhlak makhluk terhadap khalik pun ada. Ya, contoh tadi sholat misalnya, akhlak masjid, anak cucu husuan pun tidak mudah untuk didapatkan, gitu ya. Nah, ini perpaduan ini luar biasa kalau dipraktekkan dalam kehidupan. Bagian-bagian ini maka menjadilah risalah yang sempurna, dengan pedoman ini satu mengacu ya ke atasnya dan dipraktekkan konteks dalam kehidupan, maka jadilah kemudian misi khalifah fil ard sebagai pemakmur di muka bumi itu, penyukses, bahagia, nyaman, tentram, itu potensial diraih sebagaimana Allah tunjukkan dan pernah saya kisahkan, yang sangat gersang, tertinggal. Apa hubungan tugas, bukan tempat tinggal. Ingat baik-baik, tempat tugas, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Di jannah. Baik ya, tempat tinggal kita di jannah. Baik, jadi Allah sudah menyiapkan satu tempat untuk tinggal kita, jannah, yang kita terjemahkan dengan surga. Nanti setelah tugas ini berakhir, ya. Tugas ini berakhir, kehidupan berakhir di bumi ini, selesai di tempat tugas, baru di tempat akhir ini ada potensial kita dapati. Sesuai dengan apa? Sukses tidaknya misi yang kita bangun. Ya, kan tempat ini. Nah, kesini ya. Jelas ya? Nah, ini untuk memudahkan semua tugas yang ada di sini diberikan kemudian hudan. Konstruksi untuk bertugas ini sampai kemudian ke jannah, dari mulai turun, nih turun ke sini, sampai ke akhir, sampai balik ke sini, itu selalu didasarinya dengan iman. Ini poinnya. Basicnya ini, asasnya. Jelas ya? Basicnya adalah iman, karena semua bersumber dari ini yang paling awal. Gak mungkin orang bisa ibadah, itu kan, ibadah dengan benar tentunya, ya, kalau tidak ada iman. Ya, kita kan sholat tuh karena ada iman. Ya, karena iman itu sinyalnya ada. Kemudian begitu dipanggil Allahu Akbar, iman kita merespon kan? Ya, ketika merespon itulah kita didorong untuk menunaikan sholat sebagai pembuktian iman. Ya, ketika tidak ada dorongan itu, ini menunjukkan iman kosong. Ya, walaupun orang mengklaim misalnya saya muslim, tapi muslimnya cuma di lisan kalimat la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, kan? Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, di lisan, nggak nyampe ke kalbu. Sedangkan iman itu kan di kalbu. Kalau nggak nyampe ke dalam kalbunya, nanti nggak ada sinyal. Nah, inilah klaim keislaman saja tanpa disertai keimanan. Itu ada di Quran surah ke-49. Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna, ini sudah diantisipasi oleh Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna, di era Nabi ada sekelompok orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kemudian turun penjelasan dari langit, ya. Turun wahyu. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman serius, belum benar beriman.
Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami baru berislam. Karena syarat berislam itu kan diucapkan dulu dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan apa yang kalian ucapkan itu belum sampai ke kalbu. Ya, belum menjadi konstruksi iman untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersikap, merespon untuk perintah ibadah. Nah, itu poinnya. Jadi basicnya itu ini. Jadi turunnya pakai iman, mengerjakan kegiatan di bumi pakai iman, implementasi iman itu bisa dipakai, dilatih dalam ibadah ritual ini. Nanti implementasinya ibadah sosial. Makanya nanti orang-orang yang jadi apapun di bumi ini dengan pekerjaannya, mau jadi dokter, jadi pejabat, birokrat, diplomat, di TNI, di kepolisian, di arsitektur misalnya, ataupun di kampus-kampus, di sekolah, kalau dia seorang muslim dan dia beriman, dia sholat, itu pasti akan ada petunjuk-petunjuk, sinyal-sinyal rabbani dari imannya yang membimbing dia beraktivitas. Ya, kalau tidak mengarahkan pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Imannya akan bekerja di situ. Ya, ada bimbingan. Memandang saja kok kita netral apapun, memandang saja pakai iman. Ya, beda pandangan dengan iman dengan pandangan tanpa iman dalam konteks muamalah ya. Ya, ada standarnya, standar ukuran. Kalau tanpa iman, semua itu dihargai sebagai sesuatu yang terhormat saja. Ya, udah mau pakai apapun, ya busana apapun, penutup seperti apa, ya gambarnya terhormat karena kan bukan standar iman. Tapi ketika seorang memandang dengan imannya, yang terhormat itu ada standarnya, ada ukurannya. Kapan menjadi terhormat? Kalau ukuran-ukuran keimanan itu dipakai, yaitu ukuran aurat. Laki-laki sekian, perempuan seperti ini yang boleh terlihat, ini yang tidak boleh. Jadi begitu kemudian matanya memandang yang menurut imannya tidak masuk standar itu, langsung dipalingkan tuh. Itu nanti kekuatan iman yang bisa mengarahkan itu. Yang nggak punya iman nggak bisa begitu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, maka akan terjadi ghaddul basar, imannya akan membimbing bagaimana ia mesti memandang. Nanti kalau diterapkan misalnya yang skala kecil nih, pulang dari masjid misalnya kan, mau pakai sendal yang bukan sendalnya, ketika ada iman, imannya bergerak, itu bukan punya kamu. Ya, lebih kompleksnya ketika di proyek misalnya harus tanda tangan yang bukan kebijakannya atau sesuatu yang mungkar, ya akan menolak hatinya, tangannya nggak akan digerakkan. Ya, dan yang paling pokok tadi dalam memandang pun itu dibimbing oleh imannya, itu ada standar. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, perempuan pun tidak lepas dari ini. Nanti ada standarnya gitu. Dan semakin kuat imannya, nah, semakin kokoh cara dia memandang, cara dia mendengar, sampai turun ke lisan, sampai ke kaki. Ya, ada semua konstruksi ini tersambung semua. Jadi kuncinya di sini. Nah, akhlak juga gambaran iman. Semakin akhlaknya itu baik, semakin beriman. Ya kan? Kan Nabi itu dipuji itu dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau adalah pemilik akhlak yang sangat luar biasa, pemilik akhlak yang agung gitu kan. Sosok yang agung. Diagungkan Nabi itu karena apanya? Karena akhlaknya. Gitu. Dan akhlak itu pancaran keimanan. Nabi itu kan implementasi yang paling utama, ya, tokoh paling utama yang mengimplementasikan la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa ibadah? Lihat Nabi, contoh Nabi, berakhlak juga lihat Nabi, muamalah lihat Nabi. Karena itu disebut uswah kan? Ya, uswah itu satu sosok keteladanan ideal yang ketika diteladani jadi teladan lagi. Itu yang paling indah. Karena itu keberadaan Nabi pun dengan segala contoh yang melekat pada beliau diikatkan dengan syahadat. Setelah la ilaha illallah, ya kemudian Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa ada Muhammad dan Rasulullah? Supaya kita tahu cara la ilaha illallah itu lewat Muhammad Rasulullah. Diperintahkan sholat, lihat bagaimana Nabi menunaikan sholat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi semua konstruksi ini, ibadah, muamalah, akhlak, basicnya iman. Diturunkan karena kita beriman, kan Allah yang menciptakan kita. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diberikan tugas, dilatih, turun ya karena imannya kepada Allah. Kalau nggak iman nggak turun dia kan. Karena iman turun. Kita pun begitu, tercipta itu karena kita iman kan. Ya, tahu dari mana? Quran surah ke-7 misalnya ayat 172. Nah, di Islam tuh lengkap sekali jawabannya. Quran surah 7 ayat 172. Ini kan sebelum kelahiran. Nah, ini saya perkuat ya sehingga tidak menjadi statement pribadi ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita kembalikan karena kita sedang bicara agama. Ya, dinu wa dalil itu kan. Ya, selalu terkait dengan dalil. Jelas, wa idz akhadha rabbuka ya min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala
syahidna. Bahkan usia kandungan itu 4 bulan, ya, roh ditiupkan, sudah ada komitmen dialog keimanan. Jadi sebelum berkehidupan tuh kita hidup dengan iman. Gini, qalu bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah menetapkan Engkau sebagai Rabb, sebagai Tuhan dan sebagainya, yang merawat kami, memberikan kecukupan, kebutuhan, membimbing sampai kami kemudian wafat. Ya, ini sudah bala syahidna. Makanya ketika dilahirkan ada fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dari rahim manapun dia membawa fitrah. Apa di antara fitrahnya? Kecenderungan untuk din. Kecenderungan untuk din. Ya. Dari mana taunya fitrah itu kaitan dengan din? Ya, di Quran surah ke-30 ayat 30. Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu dengan kepada apa? Ya, dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Hanif. Ya, mungkin banyak orang bisa menghadirkan ini din, ini din, ini din. Ini konsep berkehidupan, ini konsep agama, ini konsep macam-macam. Silakan kau cari, kau buktikan untuk menemukan satu kebenaran yang hakiki dengan cara yang benar, yang hanif. Nabi Ibrahim mencari dengan intelektualitasnya, mengamati ini klaim orang ini yang dipertuhankan ini. Cari oleh beliau, diukur. Kita kan diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, ini benar nggak Tuhan? Ya kan? Ya, Quran kasih kaidah sederhana, laisa kamitslihi syai'. Ya, yang disebut Tuhan itu nggak boleh sama dengan apapun, dengan penciptaannya. Ya, terlebih manusia. Ya, kemudian juga di bawah manusia apalagi ada hewan misalnya, ada tumbuhan, ada macam-macam, ada benda lainnya. Jadi totally different, mesti berbeda sepenuhnya. Kalau disebut Tuhan nggak boleh sama dengan yang bukan Tuhan. Kalau nanti ada kesamaan sedikit saja, maka ada potensi dari manusia itu bisa menjadi Tuhan. Ya kan? Itu standar sederhana sekali. Nanti fokusnya apa? Di Al-Ikhlas, turun Quran surah ke-112 itu. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau manusia itu bisa bercabang, Tuhan mesti satu. Kan? Allahus samad, karena satu jadi tumpuan. Kalau banyak bagaimana bertumpunya? Ya, yang bisa berkembang itu makhluk. Tuhan mesti satu, nggak boleh sama kan? Baik, kemudian lam yalid walam yulad. Ya, Tuhan nggak boleh punya sifat beranak atau diperanakan, karena yang berkembang biak itu, ya, yang beranak diperanakan itu adalah makhluk. Manusia beranak diperanakan, hewan demikian, tumbuhan juga demikian, ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan mesti kuat, nggak boleh lemah. Yang lemah punya sekutu itu ya manusia, punya teman, dia nggak bisa sendiri tuh. Ya, butuh orang lain lagi. Saya mau nerangkan begini saja, Anda bisa menyimak, mesti ada yang merekam. Yang merekam ada yang bikin alatnya. Jadi nggak bisa tunggal sendiri. Tuhan mesti lebih hebat daripada itu. Logis sekali, rasional sekali. Jadi semua disusun nih argumentasinya, logikanya, ini akalnya. Nah, sekarang manusia itu kadang-kadang anehnya begini. Pada konteks kehidupan dunia, akalnya tuh dipaksa untuk sehat. Ya, ini akal yang sehat, konstruksikan nih, jalan berpikirnya benar, tapi logika dan akal yang sehat ini nggak bisa dipakai untuk memahami konteks ketuhanan, ya, konteks keberagamaan yang benar. Kok nggak bisa dipakai menemukan Tuhan gitu? Karena kalau ngerancang ini mudah sekali, ngerancang hukum ini, ngerancang ini gini, logika ini begini, menyimpulkan premis-premis ini benar begini, jalan berpikir yang benar begini, menguji kata-kata begini, tapi menguji imannya nggak bisa menggunakan logika itu. Ini sesuatu yang ironi gitu ya. Jadi ketemu sesuatu yang anti klimaksnya di situ. Kok untuk bisa memahami yang sesimpel itu tidak bisa digunakan? Kenapa berat sekali? Nah, itu berarti ada sesuatu tuh, ya, yang belum sempurna sinarnya masuk ke dalam jiwanya. Itu barangkali sedikit ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, tanya kebuka begini. Nah, fitratallah. Inilah fitrah yang Allah lekatkan pada diri manusia. Jadi jiwa manusia itu ada spiritnya, ada rohnya. Roh itu kebutuhannya din. Dia nggak bisa menemukan yang lain. Nutrisinya beda dengan akal. Akal itu membaca, pengetahuan, knowledge didapatkan dari data, jadi informasi, knowledge, saring. Fisik ini makanannya, makanan materi yang kita makan, fisikal, untuk menjaga kesehatan, kekuatan. Nah, roh makanannya apa? Ini spiritual itu makanannya, din. Ini fitrahnya. Makanya manusia mencari. Ya, dia mencari terus. Kata Allah, ya silahkan kau mencari untuk menemukan. La ikraha fid din, gak ada paksaan, kau cari. Ya, dengan kemampuanmu, dengan logikamu, aku sudah berikan fitrah iman. Ya, sudah dituntun oleh Allah. Ini nabinya, ini rasulnya, jelas, ini ada, ini petunjuknya. Tapi masih ingin mencari, silahkan cari sampai menemukan kebenaran yang sejati, silahkan. Tapi ingat, kau punya batas waktu kan? Ya, disebut dengan ajal. Karena itulah manusia kan sering mencari. Kadang mencari ini, kadang ada yang ke pohon, kadang ada yang ke macam-macam, kadang ada yang ke alam segala rupa. Nah, ketika itu ditetapkan, didialogkanlah dalam Al-Quran. Layak nggak jadi Tuhan? Coba deh, masukkan nih.
standarisasinya. Ini standar ketuhanan sifatnya apa? Coba uji. Yang ini yang dipertuhankan masuk nggak dari standar Tuhan itu? Ini masuk nggak? Kalau nggak masuk berarti ada yang di luar itu semua. Ya, maka disimpulkan pencipta semua itulah yang dipertuhankan. Dijawab oleh Al-Quran nanti. Ya, banyak ayatnya. Teman-teman ngaji aja di Mira tuh yang pernah saya terangkan di bab akidah. Saya terangkan, insya Allah cukup lengkap di situ ya tentang konteks kebertuhanan. Nah, yang ini saya tekankan di sini sampai kita ketemu nanti semua konsepsinya ad-din, maka dijawab semua pertanyaan itu secara terstruktur, detil, sempurna dalam syariat Islam. Karena itulah kemudian di Quran puncaknya surah ke-3 ayat 19. Nah, Allah menerangkan dengan sangat tegas sekali, innad dina 'indallahil Islam. Jadi kalau Anda ingin mencari ya yang paling mudah, yang paling logis, yang paling kuat argumentasinya, yang standar-standarnya dihadapkan, silahkan Anda bisa lihat dalam Islam. Dan itu pun tidak dipaksa. La ikraha fiddin, nggak dipaksa kok. Kalau ingin mencari, ingin belajar, silahkan. Justru saat seseorang muslim memaksa orang lain untuk meyakini misalnya ketuhanan Allah, dia maksa, dia berdosa. Indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Anda ambil konsekuensinya ketika kembali kepada Allah. Kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan, silahkan dalam konteks kehidupan saling menghormati. Ketika ibadah masing-masing, nggak usah saling mengajak, nggak usah saling menempatkan bagian dari ibadahnya di tempat dia, ya, tapi tempatkan masing-masing saja. Nanti praktekkan itu dalam konteks muamalah. Setelah itu bawa pertanggungjawaban kembali kepada Allah. Yang dibawa apa? Ini keimanannya. Kalau ini dibawa hasilnya nanti value-nya disebut dengan pahala itu, ya kan? Nah, tapi puncaknya ini dari iman. Jadi konteks kehidupan dunia disusun oleh iman, ya kan? Hidup pun pakai iman, wafat pun pakai iman. Nah, kembali ke akhirat pun ini yang pertama kali dikonfirmasi keimanannya. Sama enggak saat turun dengan saat kembali kepada Allah itu? Sama enggak? Ya kan? Saat turun ke bumi menjalani kehidupan dengan saat kembali di yaumil akhir kepada Allah, sama enggak nih? Masih bawa imannya enggak? Makanya yang pertama kali dikonfirmasikan dari hasil pedoman tadi. Ya kan? Dan iman ini akan menuntun kita bisa berinteraksi dengan hudan, dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman nggak bisa mengakses ini. Ya, kalau nggak ada iman, dan seburuk-buruknya yang tidak punya iman, seburuk-buruknya yang tidak punya iman adalah bertindak yang tidak baik terhadap Al-Quran. Ya, Anda tidak yakin nggak ada masalah. Ya, orang Islam itu meyakini Quran dan tidak meyakini misalnya, ini kan standar dalam keyakinan, tidak meyakini kitab lain, ya sebagai misalnya kitab wahyu misalnya, tapi pun dilarang. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, apalagi misalnya untuk mengotori. Taruhlah membakar, menginjak-injak, dan itu dilarang. Mencela aja nggak boleh kok. Ya, yang diperkenankan itu menerangkan, menjelaskan, silahkan berargumentasi dengan cara yang paling indah. Ya, maka iman itu yang bisa menuntun kita bisa interaksi dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman nggak mungkin. Nah, lawan dari iman itu disebut dengan kufur namanya. Al-kufru. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Kafaru. Oke? Misal, seorang beriman, yakin dengan Al-Quran, maka dia interaksikan dirinya dengan Quran sebagai pedoman kehidupan. Dia turunkan nih, saya misalnya usia sekian, saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah. Apa nih dari Al-Quran yang membimbing saya bersikap sebagai seorang anak? Orang tua saya ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal. Apa yang saya lakukan sesuai dengan bimbingan Quran? Maka saya kerjakan karena iman saya nih. Oke, saya sebagai seorang suami, apa nih ayat-ayat tentang suami yang harus saya lakukan? Maka saya kerjakan sesuai dengan iman saya. Ya kan? Demikian seterusnya. Saya kerja nih sebagai seorang guru. Apa nih tuntunan pengetahuan yang harus diajarkan? Bagaimana caranya? Seperti apa? Konteks pengetahuan sesuai dengan zamannya, kita bisa belajar dimanapun. Tapi value-nya kita ambil dari Quran. Bagaimana cara belajar yang benar? Ya kan? Bagaimana cara menempatkan ilmu secara baik, mengajar dengan etika, dan sebagainya. Nah, itu kita ketika praktekkan semua ini karena iman, dapat nilai di hadapan Allah. Dijamin saat di dunia, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang dia mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Jadi saat di dunia, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang, lahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat nilai, dia yang nilai ini menjadi bekal, konversinya menjadi bekal untuk dibawa ke rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hukumnya berbeda antara dunia, alam kubur sampai akhirat. Mesti beda karena dimensinya kan tidak sama. Tapi yang dikonfirmasi awalnya keimanannya. Ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Nah, yang menutup dirinya, menutup cahaya imannya, mengcover, dia tutup kan imannya, dia memilih ya sudah, saya menutup diri saja dari itu.
Ya, saya misalnya ada orang mengatakan misalnya ya, saya tidak beriman, kan dia tutup dirinya tuh, dia cover, ya, cover. Orang Inggris mengambil itu, kemudian mengatakan cover, menutup, sehingga tak tampak, tidak ada kelihatannya, ya kan? Nah itu perbuatannya disebut kafara, jamaknya kafaru. Dia ingin menjauhkan dari itu, sehingga dia nggak kenal Quran. Bukan berarti tidak kenal itu tidak tahu Quran. Karena kan setiap waktu sekarang kajian banyak, di YouTube ada, dengar ada, diperdengarkan. Bahkan sekarang di New York adzan sudah kedengaran gitu kan. Beberapa tempat diakses sangat mudah sekali dan sebagainya. Diperkenalkan. Ya, tapi dengan konteks diketahui itu, ya tetap dia memilih misalnya tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jelas ya? Bahkan ada yang kedua, ya bukan sekedar dia tidak mau tahu Quran, tapi dia juga berusaha untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan Quran dengan cara-cara yang tidak benar. Nah ini biasanya kalau kadzaba itu berdusta, kalau kadzaba mendustakan. Nah kalau sudah kata kadzaba diletakkan pada sesuatu yang mulia, itu berarti ada action yang tidak pantas dilakukan. Ya, kadzaba yukadzibu, jamaknya kadzabu. Jadi ada kadzaba tunggalnya, ya jamaknya kadzabu. Ya kan? Nah ini dia. Ya kalau sudah kadzabu itu bukan hanya sekedar tidak mau tahu, tapi juga mengekspresikan itu dengan ekspresi yang buruk. Ya misalnya ada yang mencoba datang membakar demonstratif, misalnya ada yang menginjak, ada yang apa, ini kadzabu namanya. Atau melecehkan secara verbal. Ya, mengolok-olok misalnya, mengingkari sekaligus mengolok-olok. Ya misal di Quran turun ayat jilbab, maka mengolok-olok ayat itu misalnya, atau dipotong-potong, atau bahkan pada yang paling ekstrim bahkan tentang akidah. Ya, ayatnya dikeluarkan, dialih fungsikan, macam-macam dalam konteks yang bisa berbeda-beda. Kalau Quran katakan demikian, itu potensi terjadi. Potensi apa? Terjadi. Nah, orang-orang yang konsisten dengan imannya, ini kita dalam konteks pemahaman keislaman ya, untuk meyakini. Kan karena kita yakin, makanya kita beramal, ya kan? Dan kita punya peluang kan dengan keyakinan itu. Artinya setelah wafat masih ada peluang. Orang-orang yang tidak yakin ya wafat, dia nggak punya peluang. Kalau ada kehidupan lagi bagaimana? Kan? Nah karena kita yakin kita lakukan. Karena itu hal yang paling awal kita lakukan menguji otentisitas Quran sebagai wahyu. Setelah kita yakin kebenarannya, validitasnya, yakin ini wahyu dan sebagainya, maka kemudian dari keyakinan itu kita berinteraksi kan? Dan itu dibuktikan dulu oleh Allah. Ya, bagaimana Quran itu mukjizat? Dari mana taunya begini? Di awal kan tadi kita telah selesaikan. Ya setelah paham ini semua, silakan lakukan. Nah, konsistensi ini yang kalau kita kerjakan, ini di dunia dapat apa saja diberikan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ketenangan, kenyamanan, perubahan hidup dan sebagainya. Dan dahsyatnya terbukti dalam sejarah. Yang paling gampang tadi, kok bisa orang hidup jahiliyah? Allah tidak turunkan tongkatnya Musa, mukjizat Nabi Isa dan sebagainya, cuma Allah turunkan Al-Quran, merubah hidup mereka. Ya, merubah hidup mereka. Dahsyatnya luar biasa. Jadi khair umat terbaik di zamannya. Dan kurikulum itu dipakai di generasi setelahnya. Kan tidak berhenti di Mekah saja, nggak berhenti di Madinah. Ketika itu dibawa oleh para sahabat ke Afrika Utara jadi maju, ya ke Andalusia jadi maju, punya peradaban setiap tempat. Termasuk ketika dibawa ke Nusantara, Nusantara berkembang lebih maju. Ya, lebih maju luar biasa, dan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Ya, jadi ketika nilai-nilai keislaman itu dengan spirit dari Al-Quran dibawa, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, dan itu memberikan sebuah nilai, tidak merusak sistem yang ada. Ya, berkembang, diberikan nilai, lebih berperadaban, lebih baik dan sebagainya. Ini konteksnya. Ini dunianya. Ini dibuktikan oleh sejarah. Jadi dahsyatnya di Islam itu kitabnya ada, sosoknya bisa dilacak ada, nabinya ada, kuburannya ada, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau ada. Dibuktikan oleh sejarah, nasabnya jelas, kuburannya ada. Itu kan? Kemudian perkembangannya bisa dilacak oleh sejarah. Dibawa ke sini jadi ini sampai sekarang masih bisa disaksikan. Kan pembuktiannya jelas. Apalagi coba? Ya. Jadi semua hal yang terkait dengan hidup pembuktiannya ada. Tinggal keyakinannya itu ada apa enggak. Ini umat Islam sekarang ini punya nilai keimanan yang sama enggak dengan orang-orang sebelumnya? Katanya pengen generasi emas, pengen gini, pengen gitu. Islam tawarkan value. Dan value itu ketika diterapkan dalam setiap tempat selalu berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Karena itu kan pedoman hidup untuk semua manusia. Nggak akan merusak, nggak akan berubah, dan nggak akan pernah bertentangan. Ya, dengan nilai-nilai baik yang diterapkan di tempat yang dia tinggal. Misalnya nih, kita punya dasar di Indonesia Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Itu nggak akan pernah bertentangan dengan value yang ada dalam Quran, dalam hadis. Nggak akan pernah, karena seiring berjalan bersamaan. Ya,
ini nilai kebaikannya, nilai kemuliaannya dan sebagainya. Dan dahsyatnya dijamin oleh undang-undang juga dalam konteks kita beribadah ini, ya, pemahaman ini. Nah, ini keimanan. Nah, bagi yang tidak yakin dengan ini atau mengambil langkah ekstrim misalnya dengan berekspresi yang tidak pantas, secara kemanusiaan pun nggak pantas, ya, di depan umum bawa-bawa Quran bakar ini secara demonstratif dan ekstrim, ya, itu kan tidak pantas gitu ya, untuk dilakukan, selangkah provokatif lah, atau mengolok-olok, ya, apakah dalam seminar atau ingin diviralkan atau bikin konten macam-macam dan sebagainya misal. Itu kan hal-hal yang tidak pantas, secara kemanusiaan saja hati kita menolak gitu kan, dan sebagainya. Tapi itu potensial terjadi. Ketika itu terjadi dan dipertahankan sampai wafat, ini bagaimana nih statusnya yang seperti ini? Kalau yang ini kan jelas statusnya yang beriman. Ini dalam konteks keyakinan kita ya sebagai muslim. Mungkin non-muslim juga punya konstruksi sendiri atau punya keyakinannya sendiri, atau mungkin juga punya gambaran tentang kehidupan di kitabnya masing-masing. Ya, silahkan bisa digali sesuai keyakinan lakum dinukum waliyadin. Ini dalam konteks keislaman. Maka apa yang didapatkan oleh ini semua di luar konteks yang iman tadi, setelah dijelaskan, setelah diterangkan dan sebagainya, maka itulah relevansinya dengan turunnya ayat 39. Ya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yuk baca dulu ya. Ayat 39. Ada teman-teman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, yuk kita dapati ya. Walladzina, adapun orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini mencakup lintas gender, ya, lintas generasi, dan ini mencakup juga lintas profesi macam-macam. Artinya ya ada saja potensi orang-orang yang mungkin tidak yakin, yaitu haknya masing-masing, ya, menutup diri, mengcover dirinya dari Al-Quran misalnya, itu haknya masing-masing. Ya, tidak yakin silahkan, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit, ya, silahkan kerjakan apapun, pada akhirnya kan Anda wafat juga. Ya, saya juga demikian, kita meninggal, kita semua meninggal. Nah, apa yang nanti akan menentukan di hari kemudian, kan keyakinan kita masing-masing, bukan uang kita kan. Uang kan selesai, nggak dibawa dikubur juga, bukan jabatan, jabatan selesai. Ya, sama-sama pengen almarhum kan ketika meninggal itu, sama-sama pengen almarhum. Ya, yang menentukan apa? Keyakinannya. Makanya penting punya keyakinan yang benar saat hidup, karena saat wafat yang dipertaruhkan keyakinan. Nah, keyakinan itu bahasa Arabnya disebut iman, keimanannya. Itu poin pentingnya. Ya, jadi sekarang silakan, nanti yang dipertaruhkan keiman masing-masing. Karena itu Quran datang dengan risalah yang indah, silakan saling menghormati. Setiap orang punya pilihan, tapi nanti saat wafat, ya, nah keyakinan itu, keyakinan kita saat hidup itu yang dibawa. Adapun semua perbuatan kita di dunia itu selesai. Nah, Al-Quran menjelaskan dengan sangat tuntas. Hidupnya di dunia begini, setelah di dunia akan kemana, keadaannya di alam itu bagaimana, setelah di alam tunggu itu, ya, yang waiting roomnya di alam kubur, barzah itu nanti seperti itu, selesai, nanti terjadi apa, sampai kapan, kalau kembali kepada Allah itu bagaimana, tuntas dijelaskan. Bukan cuma alamnya, bukan cuma kehidupannya, sampai bekalnya rinci. Nah, sekarang tinggal dikomparasikan saja. Ya, di Islam ada begini, kalau ingin memperkuat keislaman silahkan dicari. Ada nggak di kitab-kitab lain menjelaskan seperti itu rinciannya, sampai dengan dipandu dari yang paling simpel, yang paling kompleks. Ya, kita punya satu panduan dari bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap sekali dijelaskannya. Ya. Nah, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang masih tetap mempertahankan diri, menutup dirinya untuk tidak beriman, ya, plus juga tadi kaitan dengan Al-Quran, dengan pedoman kehidupan, ya, dia tidak meyakini itu, wa kadzdzabu, dan juga ada yang mendustakan, mengekspresikan, ya, ketidakyakinannya terhadap Al-Quran dengan tindakan-tindakan yang ekstrim, entah itu mengolok-ngolok, bukan sekedar mengingkari, atau bertindak provokatif dan sebagainya. Yang kekinian rasanya ayat ini relevan untuk kita dapati pembuktiannya di beberapa tempat gitu kan. Ya, kita perhatikan di Eropa kan ada semacam campaign yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, itu pembuktian. Jadi ketika itu terjadi, ini menunjukkan bahwa apa yang Quran sampaikan benar. Tinggal nanti belajar tentang bagaimana cara meresponnya. Ya, karena Quran itu indah sekali ketika menjelaskan satu persoalan tuh, itu melihatnya sangat detail sekali. Ya, coba dilihat dulu, jangan langsung responsif. Apakah itu terhubung dengan motif-motif tertentu, ataukah memang yang diinginkan itu justru respon balik yang negatif, sehingga dengan itu jadi ada kampanye besar lagi. Nah, inilah orang Islam nih. Ya, sifatnya begini, sifatnya begitu. Namanya cara elegannya bagaimana? Itu setiap ada kejadian, solusinya itu sangat luar biasa.
Ya, luar biasa. Jadi dari segi perspektif hukum pun memang itu yang dibutuhkan, cara-cara elegan untuk bisa ya, mengcounter isu-isu yang tidak baik itu dengan sangat jeli sekali. Kalau ada begini, nah ini seperti ini seperti ini, responnya begini. Dan hasilnya sangat sangat luar biasa ketika dipraktekkan, justru itu menunjukkan kebenaran Islam yang boleh jadi memberikan peluang hidayah ya, untuk orang-orang yang memang belum kenal, belum tahu menjadi tahu, dan itu menjadi jalan hikmah bagi sementara orang untuk mengenal Islam, bahkan untuk berislam. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dengan berbagai tanda yang telah kami tampakkan ya, kebenaran-kebenaran dan sebagainya. Saya bacakan tafsirnya. Saya di sini sekarang menggunakan kitab Jami'ul Bayan, atau kita kenal dengan tafsir Imam At-Tabari ya. Untuk lebih menjelaskan dari riwayat, yakni walladzina jahadu ayati wa kadzdzabu rusuli ya, wa ayatullahi hujjajuhu wa adillatuhu ala wahdaniyatihi wa rububiyyatihi wa ma ja'at bihi ar-rusulu min al-a'lami wasyawahid ala dhalik wa ala sidqiha fima anba'at an rabbiha ya, wa qad bayyana anna ma'na al-kufri at-taghtiyah ala syai'. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi disampaikan di sini, dan orang-orang yang mengingkari dengan sangat keras apa yang telah aku tunjukkan, kata Allah ya, dari berbagai pembuktian tentang kebenaran berkehidupan, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan logika bertuhanan, kemudian dijelaskan dengan datangnya rasul ya, kemudian dari mulai hujjah, dalil ya, argumentasi, pembuktian yang nyata, baik itu secara nas ya, jadi ada yang akli, ada yang nakli. Yang nakli itu nas, ini nasnya Qur'annya. Silahkan diriset, kalau engkau nggak percaya Quran silahkan dicek kebenarannya, struktur bahasanya, ada nggak yang seperti itu, silahkan. Baru setelah itu kontennya kaji secara ilmiah, secara intelektual, secara akal, betul nggak seperti itu, bagaimana pembuktiannya, perjalanan sejarahnya gitu kan, ditunjukkan, lalu dikorelasikan dengan konteks kehidupan. Rububiyah namanya. Rububiyah itu bisa dicek dalam kehidupan ya, lihat langit, lihat lautan, siapa yang mencipta ini, manusia bisa desain itu nggak ya. Oh ini alam semesta. Alam semesta itu apa? Alam semesta itu kan tempat kita berkehidupan. Alam itu kan bahasa Arab namanya tanda. Kenapa disebut alam? Karena Tuhan memberi tanda di situ untuk mengenalkan Dia pada kita sebagai makhluknya. Jadi jangan katakan misalnya ini perbuatan alam semesta. Ini alam semesta itu kok tempat kita berkehidupan. Nah, alam, ya kan, di semesta ini. Nah, alam itu dari bahasa Arab, tanda, jamaknya disebut alamin, jam'ul jama'. Ya, Allah mendeklarasikan dirinya dengan apa? Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengatakan alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, itu kan, alam langit, alam bumi, dikatakan semesta semuanya, maka di alam itu, di semesta itu ada tanda untuk mengenal Tuhan. Nah, itu poinnya. Allah tunjukkan tanda. Ya, tanya, kalau kita ngaji Quran lebih dapat lagi. Kamu lihat langit, kamu sadar nggak yang mencipta langit itu siapa? Tanpa tiang, dengan keindahan segala rupa. Bisa wujud begitu. Ya kan? Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dari kamu sendiri. Siapa yang mencipta sehebat sedahsyat itu? Ya, bagaimana kita bisa jawab, gitu kan? Nah, ini nggak mungkin kecuali ada ya satu sosok, satu zat yang di luar ya kesamaan dengan sifat-sifat manusia atau sifat alam itu sendiri. Apa itu? Khaliqul alam, Rabbul alam, ya Rabbul alamin, ya pencipta semuanya, perawat semuanya. Nah, itu tanda-tanda yang kita dapatkan dari analisis kehidupan ya, dari yang nampak, daratan, lautan ya, sampai kemudian di gurun dimanapun, sampai di udara. Nah, menunjukkan kita sadar bahwa ada pencipta ini semua. Itu disebut rububiyah namanya. Disebut apa? Rububiyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, orang yang mampu menangkap itu esensi keberhidupan itu disebut dengan ulul albab namanya. Itu ada di Quran surah ke-3 ayat 190. Baik, nah ada orang-orang yang sudah ditampakkan semua itu, dianalisis sampai kadang-kadang yang benar nyatanya. Misal, Quran berbicara tentang Fir'aun, bagaimana ditenggelamkan di lautan, pembuktiannya bagaimana dan sebagainya. Jasadnya ditemukan muminya. Dan sepakat, ilmuwan sepakat ketika ditemukan itu ada kandungan-kandungan garam yang menunjukkan dia tenggelam di lautan dan sebagainya. Sifat-sifatnya sama persis sampaikan oleh Al-Quran. Jadi ada yang tertuliskan di dalam mushaf di Al-Quran, ya jelas kita temukan. Nanti ada pembuktian dalam konteks kehidupan kita. Pembuktiannya sudah nyata. Nah, itu yang disebut dengan ada hujjah, ada adillah. Ada hujjah, ada adillah. Ada hujjah, ada dalil. Ini ada nih pembuktiannya. Ini ada nasnya, ini pembuktiannya. Nah, kalau sampai semacam itu belum yakin juga, kan dia tetap tidak beriman, bahkan ada yang berespon dengan provokatif, dengan ekstrim dan sebagainya, sudah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka pertanyaannya yang seperti itu kemudian selesai, hidupnya selesai dan meninggal, kan meninggal juga. Jadi yang mohon maaf, yang baik meninggal, yang tak baik juga meninggal, semua manusia kan meninggal. Nggak ada yang bertahan sampai sekarang. Semua apa? Meninggal. Nah, sekarang saat meninggal itu bagaimana keadaannya?
Kan harus dijawab. Kan harus ada jawaban, kan Islam memberikan jawaban seperti apa dalam konteks keislaman. Nah, di sini Islam datang dengan jawaban. Islam datang dengan apa? Jawaban. Di dunia kan kita selesai nih. Materi selesai, sebagainya. Pertaruhan kita kan keyakinan kita. Ini yakin kan setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan lagi? Yakin nggak? Nah, keyakinan itu kan iman. Nah, kita sudah mendapatkan semua keterangan tadi, punya keyakinan, kita kerjakan. Ada yang nggak yakin dengan itu, dia punya konsep lain atau cara pandang lain, silahkan, nanti dipertaruhkan. Nah, dalam Islam, pada orang-orang begini, itu apa jawabannya? Maka Quran menyampaikan, ulaika ashabun nar. Ya Allah mesti adil, mesti adil. Nah, bagaimana keadilan Allah diterapkan di sini? Bagi orang-orang yang benar bertugas dengan keimanannya, kan? Di dunia dia bertugas karena iman, kehidupan dijalani dengan iman, wafat karena iman, kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia patuh, dia taat kepada Allah, dia jaga imannya, maka pulang dengan imannya itu dia mendapatkan ini. Ya, jannah. Dari mana itu bisa kita dapatkan keterangannya? Al-Baqarah ayat 25 yang pernah kita kaji. Quran surah kedua ayat 25. Itu dijelaskan sangat terang dari mulai iman, hubungan nanti dengan amal soleh. Amal soleh itu nama umum untuk ibadah, muamalah dan akhlak. Ketika digabungkan karena Allah, dikerjakan karena imannya, maka amal berubah jadi soleh. Ya, jadi amal itu tadinya netral. Amal itu netral, mau baik juga netral. Ya, Anda memberi orang lain misalnya makanan, itu kan baik kan? Nah, itu masih amal tuh. Tapi ketika dikerjakan karena dorongan iman, iman saya yang menyuruh saya berbuat seperti itu. Ya, saya diminta bersedekah karena yakin dengan iman, maka amal itu disifati dengan saleh. Ya, dari mana konstruksi itu? Quran surah ke-103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika iman itu mensifati, mendorong amal, maka amal punya sifat baru namanya saleh. Nah, ketika amal menjadi saleh, maka diberikan nilai-nilai, itulah yang disebut dengan ajrun. Bahasa kita yang disebut pahala. Maka perbuatannya menjadi nilai perbuatan yang berpotensi dapat pahala, disebut hasanah. Setiap perbuatan baiknya dapat 10. Di mana ditemukan? Quran surah berapa? Ke-6 ayat berapa? 160. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai soleh di dalamnya, dapat 10. Nah, 10 ini yang dimaksud dengan pahala ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun, ajrun kabira, ajrun hasana. Tuh, kita baca surat Al-Kahf kan? Ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala apa? Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kemudian apa? Liunzir ba'san syadida. Kemudian wa yubashshiran mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Tuh, hasanah itu dari sifat hasanah. Maaf ya teman-teman, maksud saya ke ini kameramen apa, karena malam Jumat tuh saya tekankan mereka tuh. Ya, nanti silakan yang yasinan mau al-kahfan, al-kahfian silakan. Jadi kalau tadi saya bilang, ini yang ini supaya nggak pada bengong nih yang di depan. Ya, alhamdulillah kita biasakan itu ya. Ajrun hasanah dikonfirmasi lagi. Nah, ini nanti yang terkumpulkan, diakumulasikan. Ini yang dibawa nih, bawa pulang. Nanti konstruksinya di sini. Wa basyiril ladzina amanu, imannya. Wa amilus solihati, amal solehnya, plus amal soleh. Karena iman saya beramal, amal menjadi soleh. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, saat pulang dapat ini. Nah, sekarang ada orang tidak beriman, ingkar, dia tutup diri. Ini konteks keislaman ya. Kemudian otomatis nggak disebut amalnya sebagai soleh, amal saja. Ya, tahu dari mana? Misal Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23. Ini ada orang memilih nggak beriman misalnya, ya, dia menutup dirinya, kufur, orangnya disebut dengan kafir. Dia memilih diri untuk tidak beriman, tapi dia berbuat baik di dunia misalnya. Nah, bagaimana jawabannya? Islam datang lagi dengan jawaban yang sangat elegan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Nah, karena dia berbuat dalam konteks kehidupan di dunia tanpa iman, kami balas di dunia. Kan? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat karena tidak ada iman, nggak ada standar tuh. Ya kan? Nggak bisa jadi amal soleh, jadi amal saja. Kan ingat, ya, saat pulang ke akhirat itu, ya, konstruksinya kan berbeda dengan dunia, dimensinya tidak sama. Kan kita itu meninggal, misalnya meninggalkan dunia, ya, karena kita punya keyakinan tadi kan, ada kehidupan setelah kematian. Maka persiapannya apa? Saya tuh siap-siap karena iman saya. Jadi yang dipertaruhkan keimanannya saat pulang. Nah, dia nggak pakai iman tuh. Di dunia aja dia beramal. Karena dia beramal di dunia, amalnya nggak bisa disebut saleh. Amal saja karena tanpa iman. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, salehnya nggak ada di situ.
faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat nggak bisa dinilai. Ya, kalau dinilai menjadi tidak adil di situ. Kenapa? Karena yang satu pakai iman, satu nggak pakai iman, nggak ada keadilan di situ. Dia nggak yakin dengan apa yang disampaikan di Quran, dia nggak yakin, dia cuma mengerjakan ya dengan konteks dunianya. Allah balas dengan dunia karena rahmannya Allah. Di akhirat tetap keadilan berlaku. Ini poinnya. Nah, bagi orang-orang yang memilih tadi untuk kafaru dan wakadzabu, ini yang ekstrim dan sebagainya. Bagaimana ini? Nggak bisa di jannah juga kan? Nggak bisa di jannah, nggak bisa disamakan. Maka mesti ada tempat lain. Ya, mesti ada tempat lain. Karena dia tidak membawa misi dengan baik, tidak mengerjakan dengan benar, bahkan provokatif, bahkan mengingkari, dan dalam konteks yang lebih dahsyat lagi, ya bahkan mendustakan ketuhanan misalnya Allah yang telah menciptakannya dalam konteks keislaman ya. Maka apa yang terjadi? Nggak bisa masuk ke sini. Allah harus adil. Masuknya ke tempat selain ini. Disebut an-nar. Ulaika ashabun nar. Maka nggak bisa ke sini, nggak bisa masuk. Yang ada ke tempat ini, di nar. Ya kan? Nah, itu kan konsekuensi logis ya kan? Ya kan? Kalau Anda mendapati sesuatu yang baik, tempatkan di tempat yang baik kan? Yang tidak baik, tempatkan di tempat yang tidak baik kan? Ya, atau lawannya. Nah, di akhirat itu cuma dua tempatnya, imma jannah atau nar, imma surga atau neraka. Jadi kalau nggak ke surga ya ada di sini. Ya, kecuali yang tempat transit disebut dengan a'raf itu yang seimbang amal baik dan buruknya dan masih ada iman di dalamnya. Ya, ini poinnya. Maka ada ulaika ashabun nar. Dan saat masuk neraka pun itu Allah masih menerapkan keadilannya. Ya. Dia tanpa iman masuk ke sini. Ashab itu kan teman lekat yang tidak pisah. Ya, jadi kalau benar-benar nggak ada iman, ya itu lama di sini terus, ya tidak pisah, artinya abadi. Ya, khalidina fiha an-nar, saya turunkan di sini. Ya, dan ini pun yang ketika dikerjakan tidak ada imannya, itu diukur lagi berdasarkan dengan standar perilaku keburukannya saat di dunia. Nanti dikelompokkan pada 7 bagian ekstrim. Ya, makanya nanti ada sab'ul mubiqat, saya 7 yang mencelakakan itu yang pokoknya itu hati-hati itu. Ya, dan neraka pun Nabi declare-nya jelas. Ya, nar itu disusun dengan 7 pintu. 7 pintu itu maksudnya 7 pokok nih, keburukan. Ya, makanya nanti ada masing-masing tuh kalau kita ngaji kan nanti ada lava misalnya. Kalla innaha lava. Ya. Kemudian ada apa lagi? Khutamah. Apa lagi nih? Antum nih yang di sini. Kemudian apa lagi? Hawiyah. Hawiyah. Tuh. Ada lava, khutamah, hawiyah. Apa lagi yang antum tahu? Ada sa'ir. Ashabus sa'ir di surah Al-Mulk. Apa lagi? Saqar. Ma salakakum fis saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa lagi? Jahim. Ashabul jahim. Ya. Yang paling dahsyat apa? Jahannam nomor 7 yang terakhir. Ini yang hati-hati banget. Jahannam. Jahannam yaslaunaha. Tuh. 7 nih. Ya, lava 1, khutamah 2, hawiyah 3, sa'ir 4, sakar 5, jahim 6, jahannam 7. Pas 7. Ya, dan itu pun masih terangkat juga pintunya 7. Buka Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat ke-44. Quran surah 15. Tuntas banget di Quran itu, ayat 44. Laha sab'atu abwab. Neraka itu ya ada 7 pintu. Ya, ada nggak di dalamnya itu? Ya, ada. Dan setiap pintunya itu juz'um maksum, ya, ada bagian-bagiannya. Ini bagian tuh ini porsinya nih. Tuh, sampai yang paling dahsyatnya. Tuh. Ya mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ya, nanti coba buka di Al-Hijr ayat 44 di halaman 87. Halaman 87 paling kanan berarti. Nah, nanti di Az-Zumar ayat 71 diterangkan lagi hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, sampai nanti orang-orang ini ketika datang karena dia nggak ada bekal itu dia mesti ke sini. Dibukalah pintunya itu wafutiyat abwabuha. Ya. Dibuka pintu-pintu sesuai dengan ya keburukan-keburukan perilakunya. Silakan. Dari tingkat-tingkat ini nih. Nah, nanti yang masuk sini pun ada 2 golongan lagi. Golongan yang tidak beriman, ada golongan yang mengaku ada iman atau beriman tapi berbuat buruk dalam hidup, tidak mencerminkan keimanannya. Misal ngaku muslim tapi nggak sholat. Ya masalah kakum fis sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kok kamu kumpul sama orang nggak beriman di sini masuk sakar? Kami ngaku muslim tapi nggak sholat, kan? Sengaja meninggalkan sholat misalnya. Atau ada lagi yang sholat tapi juga senang mencela orang. Ya, sholat senang bikin hoax, sholat senang berselisih, senang konflik, senang provokasi. Itu ada tuh.
Di hadis Muslim tuh ada yang masuk neraka karena yang begitu. Maka dimasukkan di situ. Ya, dibersihkan dulu. Ada keterangan dari nabinya, ada. Ini kita sampaikan di sini. Nomor hadis 797 dalam konteks riwayat di tafsir ini. Ini keunggulan tafsir ini. Jadi beliau kan karena masa awal-awal nih, ya masuk golongan salaf di awal, termasuk kitab tafsir paling awal. Jadi saya akan hadirkan yang Ibnu Abbas ini yang awal sekali, setelah generasi ini baru At-Tabari. Ya kalau Ibnu Abbas kan di eranya orang sudah banyak paham Quran, sudah banyak mengerti, paling yang aspek-aspek muskilnya saja, kata-kata yang rumitnya. Makanya startnya ringkas. Tafsir Ibnu Abbas ini yang Tanwirul Mikbas ini ringkas sekali. Kayak tafsirnya Al-Jalalain ya. Jalalain itu ringkas padat untuk yang simple-simple karena di eranya banyak yang paham. Setelah itu kan mulai karena interaksi dengan Quran agak jauh, dijelaskannya lebih lengkap lagi. Di zaman ini riwayat sudah banyak yang tahu. Jadi tengah simple. Era semakin berkembang dekat-dekat kayak kita sekarang ini, ya kan? Sudah interaksi dengan Qurannya pada jarang, gitu kan? Nah, tapi pada jadi mufti, nah ini yang repot tuh. Udah jarang ngaji, memberi fatwa, ini repot tuh. Terus baca terjemah nggak bisa baca dengan baik, kayak Qurannya masih sudah ngasih pandangan. Yang paling bahaya itu, paling musibah, orang yang berilmu disalahkan oleh orang yang tidak berilmu, itu paling musibah itu. Paling musibah, ya. Balik ke sini. Yuk kita bacakan riwayatnya. Haddatsana bihi Uqbah bin Sinan al-Basri qala haddatsana. Jadi At-Tabari menerima ini, ya. At-Tabari. Imam Abdul Jarir At-Tabari menerima riwayatnya langsung karena beliau kan dari kalangan awal-awal. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala haddatsana bi Uqbah bin Sinan al-Basri, beliau menerima dari Uqbah bin Sinan al-Basri qala haddatsana Ghassan bin Mudhar qala haddatsana Sa'id bin Yazid wa haddatsana Suwar bin Abdullah al-Anbari qala haddatsana Bishr bil Mufaddal qala haddatsana Abu Muslim Sa'id bin Yazid wa haddatsani Ya'qub bin Ibrahim wa Abu Bakar bin Aun qala haddatsana Ismail bin Aliyah an Sa'id bin Yazid an Abi Nadhr an Abi Sa'id al-Khudri. Wah, ini sanadnya nih. Wah, di Islam tuh indahnya begitu. Ya. Gak boleh satu diterima sebagai informasi dari aspek keagamaan, apalagi yang terkait ibadah misalnya, apalagi akidah, kecuali ada transmisi periwayatnya. Dan itu diseleksi orang-orangnya secara selektif. Jadi kalau di ilmu namanya sanad, kalau di orang namanya nasab. Nah, ilmu sanad dengan ilmu nasab berbeda. Jangan pakai ilmu sanad di nasab, itu nggak akan nyambung, ya kan? Walaupun bisa diurut-urutkan begitu, ada, tapi ada perbedaan. Dan itu ada disiplin ilmu sendiri. Ya, nanti lain waktu kita bahas, ya. Lain waktu kita bisa bahas. Nah, ini kita sedang bicara tentang sanad. Nanti di Muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Sirin juga berkata demikian yang pernah saya sampaikan. Ya. Baik. Al-isnad minad-din, bahwa sanad itu termasuk bagian dari ya perangkat agama, gitu ya. Laulal isnadu, kalau tanpa isnad itu ya maka orang bisa mengatakan apa yang dia inginkan, makanya ngarang-ngarang harus ada verifikasinya. Nah, ini di Islam ada demikian. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari mendapatkan ini sampai tersambung ke sahabat mulia sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mulianya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nari alladzina hum ahluha." Adapun ahli neraka itu yang dinilai sebagai ahlinya, keluarganya. Nih, ahli kan nggak bisa keluar, masuk di situ kan, namanya keluarga. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Maka mereka kekal di neraka itu. Yang nggak hidup nggak mati, ya begitu aja. Begitu disiksa, hancur, ditumbuhkan lagi, diadakan lagi, ya. Itu yang paling rendah loh. Paling rendah dan nggak keluar dari neraka. Itu ada di Quran surah ke 4 ya, An-Nisa ayat ke-56. Oh, yang tadi yang 87 itu Al-Hijr, bukan nama 87, An-Nisa yang 87. Ya, Al-Hijr ayat ke-44, di An-Nisa ayat 56. Coba buka An-Nisa ayat 56. Paling kanan tuh. Ya, halaman 87 betul. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ada ayatnya? Ya, innal ladzina kafaru tadi tuh. Yang Al-Baqarah 39 kan dibuka dengan wal ladzina kafaru, gitu kan? Wa kadzdzabu bi ayatina, dijawab oleh Allah nih yang serendah-rendahnya. Kan kalau kadzdzabu sudah provokatif tadi, sudah ekstrim dan sebagainya. Ya, kafaru ingkar. Ini yang paling rendah di neraka itu, yang paling rendahnya. Nabi tadi sampaikan la yamutuna fiha wa la yahyaun. Ya, la yamutu wa la yahya. Ya. Jadi
Ini sudah nggak hidup, nggak mati. Artinya apa? Disiksa sampai habis, sampai gosong, sampai macam-macam, selesai, itu dihidupkan kembali. Ya, artinya dihidupkan tuh ditata seperti baru lagi, seperti awal lagi, untuk merasakan hal yang sama. Maka Allah sampaikan, innalladzina, sungguh aku tegaskan, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar sejak kehidupan di dunia, nggak yakin dengan keadaan yang aku jelaskan tentang akhirat, ya, tentang alam kubur sebelumnya. Ya, innalladzina kafaru biayatina. Baca Al-Baqarah 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Sekarang dikeluarkan dulu yang terendahnya, kadzabunya dikeluarkan dulu, ya. Ditetapkan yang kafarunya dulu, yang kadzabu dihindarkan dulu. Karena kadzabu itu kan sudah ekstrim. Nah, sekarang diambil titik yang paling rendahnya tapi dia kufur. Kadzabunya dikeluarkan, dimasukkan kafarunya. Innalladzina kafaru biayatina. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kan yang Al-Baqarah ayat 39, Quran surah 2 ayat 39. Ini kan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Ya, tina. Ya kan? Nah, ini kan kita nggak bisa samakan. Jadi ada yang kafaru saja, ada yang kafaru dan kadzdzabu. Ya, kalau kafaru saja dia ingkar kan dengan Quran, dengan berbagai hal, imannya dia ingkari, sudah, kan? Nah, ini ada yang kafaru dan kadzdzabu, sudah ingkar, dia provokatif, dia bertindak ekstrim dan sebagainya. Maka oleh Quran dipisahkan dulu. Nih, yang walladzina kafaru, kafaru saja tanpa kadzdzabu. Jadi turunlah Quran surah keempat ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina. Tuh, silakan bandingkan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Yang kafar saja tanpa kadzdzabu dijawab di Quran surah 4 ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Golongan yang pertama yang kufur saja, ya, walaupun dia tidak bertindak provokatif, tidak ikut tindakan ekstrim, tapi dia menjaga kekufurannya sampai wafat, tidak beriman, ya kan? Sudah gitu kan? Maka apa yang terjadi? Walaupun dia dapat masuk ke dalam nar itu, tetap serendah-rendahnya saufa nuslihim nar, ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka. Ya. Nah, cara mencelupkan begini. Celupkan selalu begini kan? Kalau bikin teh celupkan begini. Ya, masukkan, angkat kan begitu kan? Ya, nggak dicelupkan kan nggak begitu saja. Celupkan kan celup, angkat. Nah, itu begitu dicelupkan, kullaman nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuhnya. Dan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa yang paling pekat. Saya sering mengilustrasikan kalau ada orang dicambuk gitu, kan, cambukan pertama sakit rasanya, kedua sakit, dicambuk terus di tempat yang sama sampai kulitnya mengelupas, maka sakitnya akan berkurang, ya, karena beberapa saraf yang ada di dalamnya itu kan, ya, sudah baal istilahnya itu kan, sudah mulai kurang berasa lagi, ya kan. Tapi kalau dipindah di tempat lain, rasanya akan sakit kembali kan seperti awal. Nah, ini diilustrasikan, dimasukkan ke dalam neraka itu oleh sakamitsli syai'. Habis itu semua dengan kulit-kulitnya, maksudnya habis, terasa sakitnya luar biasa semua. Nanti begitu diangkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha, dibentuk lagi dengan kulit yang sempurna lagi. Liyadzuqul adzab, supaya antara yang pertama dirasakan itu terus sama dengan yang selanjutnya. Itu aja. Ya, sekali celup itu seharinya kan 1000 tahun. Berarti kalau 1 detik kurang lebih 48 hari. Ini kalau ada yang dimasukkan 1 detik saja itu sama dengan 48 hari. Makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutuna fiha wa la yahyaun, itu nggak hidup nggak mati. Artinya udah hancur habis, naik, dihidupin, dibentuk lagi, dibaruin lagi, terus lagi begitu. Selamanya. Khalidan fiha, itu yang paling rendah, Nah, nanti yang paling dahsyat ada kadzdzabu di mana? Ya, contoh di An-Nisa, kita ambil di surat yang sama saja supaya nggak jauh-jauh buka mushafnya. Ya. Quran surah keempat di ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 4 ayat 140. Ya. Sudah? Paling kiri sebelah bawah, persis paling pojok, paling bawah kiri. An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini kafar. Wa yustahza'u biha. Yustahza itu bentuk daripada takdzib. Kan tadi saya katakan, yang takdzib itu mendustakan, itu ada langkah provokatifnya. Kadang kan mengolok-olok gitu kan. Ya kan ada yang bukan sudah dia ingkar, dia mengolok-olok gitu kan. Ya, ada ngolok-ngolok aspek tauhid, ngolok-ngolok masuk ibadah, macam-macam lah gitu. Kadang diplesetkan ayat Quran, dan yang paling ekstrim kan yang tadi saya sempat contohkan. Nah, itu yang paling rendahnya saya dari sifat takdzib itu istihza.
Ya, mengolok-olok, merendahkan, ya mengalihkan kepada konteks yang lain dengan tujuan hawa nafsu semata. Perhatikan, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi, ya, an idza sami'tum ayat billahi yukfaru biha, diingkari, kafar yukfar, wa yustahza'u biha, ini praktek dari takdzib. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Tingkat tertinggi jahannam. Tuh. Oke? Kata Allah, kalau Anda menyaksikan ada orang-orang yang provokatif terhadap ayat-ayat Allah ke Al-Quran, kan? Ngolok-ngolok atau yang paling ekstrim macam-macam. Udah, yang pertama, jangan balas dulu dengan tindakan anarkis. Nggak usah anarkis. Ya, nggak usah bersikap anarkis dulu, tinggalkan aja, nggak usah dikasih panggung. Ya, nanti kalau dia merasa sepi, dia ngolok-ngolok pakai di dalam seminar, nggak usah ada yang hadir dalam seminarnya, tinggalin aja, channelnya nggak usah diikutin, abaikan aja. Ya, dan hebatnya Quran tuh gini, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia mau balik lagi, paham, oh nggak laku nih, nggak punya temen nih, sadar dia, taubat, itu sampai begitu. Jadi jangan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ini ada sikap provokatif, tindakan memancing amarah dunia saja untuk memberikan satu legitimasi bahwa Islam tuh gitu kasar, Islam perusak, macam-macam sebagainya. Provokatif nih. Ya, misalnya ada yang provokatif pembakaran setempat ini, udah nggak usah kita capek-capek keluar, nggak usah mencela ini dan itu. Ya, celaan dalam hati kita tetap ya harus ada, kita nggak suka seperti itu. Tapi harus jeli juga, lihat apakah ini satu pancingan saja, apakah ini kesannya hanya untuk membenarkan bahwa umat Islam ini anarkis gini, nanti muncul video lain lagi, dipotong-potong, musimnya kan begitu sekarang ini, ya kan? Udah nggak usah terlalu repot dan macam-macam. Secara diplomasi bagus nih. Ya, pemerintah sudah diplomasi lewat Kemlu tentang kejadian yang kemarin di Swedia misalnya kan, beberapa ke tempat-tempat lain. Ya, secara diplomasi sampaikan, karena umat Islam terbesar kan di sini. Apa reaksi umat Islamnya? Gampang aja, udah tinggalin itu, termasuk tinggalkan semua hal-hal yang terkait dengan itu. Pemerintah yang bersangkutan misalnya mengakomodir itu, bahkan memberikan hak untuk itu, ya sudah, kalau itu keputusan dari mereka, sudah, yang terkait dengan mereka boikot oleh umat Islam, tinggalkan, produknya nggak usah dibeli, nggak usah dipakai. Ya, nanti kalau udah itu ditinggalin, kita nggak usah reaktif, nggak usah pakai aja. Ini produknya, ini negara mana nih yang melakukan itu? Oh ini, dia melindungi nggak? Kalau dia menghukum berarti benar tindakan. Tapi kalau difasilitasi, udah, oh berarti membenarkan nih, udah, produknya nggak usah dibeli. Ya, dari makanan, dari produk ini, dari tokonya, dari retailnya, tinggalin aja. Ya, ada di kita nggak di Indonesia? Oh ada, udah, umat Islamnya konsisten, nggak usah dicelang, nggak usah diapa-apain, jangan dibeli, boikot semuanya, tinggalkan. Ya, udah selesai, aku tinggalkan ini, selesai. Nah, ini dampaknya seperti ini, sehingga mereka merasakan hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, sampai mereka merasakan bahwa tindakan itu nggak benar. Oh, ini merusak nih. Satu orang ini melukai perasaan banyak orang di muka bumi ini, gitu kan, dan ini merusak, ancaman terhadap konteks harmoni, konteks negara, macam-macam. Lama-lama kan muncul undang-undang melarangnya, dan kita nggak usah keluar banyak energi pada hal demikian. Nah, itu sangat logis gitu, untuk bisa dilakukan sebagai ekspresi yang benar, yang wajar, ya. Dan itu nggak usah banyak diskusi, banyak komentar, banyak debat, tidak perlu. Dan tujuannya itu bukan untuk mencela, untuk merendahkan, atau misalnya untuk membangun permusuhan, tidak, untuk memberikan satu sinyal bahwa ini nggak bagus. Yang seperti itu. Jadi kalau ada seminar macam-macam, ngolong-ngolong, tinggalkan. Ada buku nggak jelas, tinggalin aja. Kalau nggak laku juga nanti penerbitnya nggak akan terbitin lagi, selesai. Orang ini beresiko, kalau nggak tobat dia terancam di akhirat. Ya. Nah, siapa orang-orang itu? Cuma dua golongan. Ya, tadi kafaru wa kadzabu. Ada yang ingkar dan provokatif, ekstrim. Atau yang kedua munafik. Ya, dia ada yang mengaku muslim, mengaku di lisannya, tapi memang profesi yang dia pilih bekerjanya selama berkehidupannya seperti itu. Nanti orang-orang demikian ditempatkan ke tempat yang paling dahsyat. Dinarnya apa itu? Jahannam. Ya, bahkan nanti kalangan munafikin itu tempatnya yang terdalam, karena dia mengaku muslim tapi menjelek-jelekan agamanya sendiri. Bahkan juga bukan cuma menjelekkan, dia menista Qurannya sendiri yang dia yakini, gitu kan, ya. Tapi keyakinannya itu cuma keyakinan artifisial saja, pura-pura saja. Maka apa yang terjadi? Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sungguh orang-orang munafik itu ada tempatnya yang terdalam. Makanya didahulukan sebelum kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Munafik, kafir. Fi jahannam jami'an. Di jahannam. Nah, ini jawaban dari apa yang disampaikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya kan?
Nah, di tempatnya di neraka, ini golongannya. Lalu bagaimana dengan golongan yang beriman, ya, tapi dia juga tidak mengimplementasikan imannya dengan baik, artinya masih ya sholat tapi maksiat, ya STMJ kan, sholat terus maksiat jalan, gitu kan. Nah, kemudian apalagi misalnya ya ada yang masih korupsi, sudah juga disadarkan, diketahui, dihukum, ya masih juga korupsi juga misalnya, atau masih mengendalikan dengan cara yang nggak benar, udah narkoba, Allah sayang-sayang tuh ditangkap, diperbaiki, direhab, ini ya di lapas masih mengendalikan lagi misalnya macam-macam tuh, sampai dia wafat nggak tobat bisa, misal yang seperti itu, ya. Dalam sisi ini bagaimana? Kalau dia mengaku muslim tapi dia tetap bermaksiat dan sebagainya, jangan disalahkan keislamannya. Saya sering katakan kalau peci nggak masuk kepala, jangan dipotong kepalanya, sesuaikan pecinya. Jadi jangan diukur dengan ya orangnya, diukur dengan praktek ajarannya, bagaimana mempraktekannya, ya kan? Ya, ajaran Islam itu benar, simbol-simbolnya aja kan simbol kebenaran, simbol kebaikan. Buktinya apa? Penjahat itu kalau seburuk-buruknya tetap kalau pas masuk persidangan pakai peci kalau laki-laki, pakai jilbab kalau perempuan. Itu menunjukkan fitrah bahwa apa? Jilbab membawa kebaikan, peci membawa kebaikan. Cuman orang yang tidak baik, itu problemnya. Ya itu yang kadang-kadang bikin sebel gitu kan dalam konteks tertentu. Kalau tobat ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang sifat untuk mencari iba dari hakim atau menarik perhatian, tapi sekaligus membuktikan fitrah. Bahwa pada fitrahnya itu cenderung pada kebaikan. Itu poinnya gitu kan. Nah, nanti ada yang mengolok-olok pada konteks itu, diolok-olok dan sebagainya. Maka bagaimana jika ada orang muslim Islam bermaksiat seperti itu? Nanti ditimbang di akhirat. Ya, kalau misal 40,99 itu kan ini amal baik. Tapi 50,001 itu amal jelek. Jadi solehnya 49,99 itu sudah plus dapat macam-macam, ditambah sunnah, tambah segala rupa gitu kan, dan kurang layak dapat nilai-nilai kebaikan yang lain. Maka berlaku keadilan Allah, 0,01-nya harus dibersihkan dulu. Maka apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, walakinna aqwaman asabathumun nar bi khatayahum aw bi dhunubihim fa amatathum imatatan hatta idza saru fahman udhina fi syafa'ati. Ada golongan orang-orang yang beriman tapi di dunianya banyak berbuat maksiat, banyak salah, banyak mengumpulkan dosa dan nggak sempat mentaubati itu. Ya, cuma ada bekal ya keimanan di dalamnya, pernah dipraktekkan beberapa dalam kehidupan, pernah sholat, pernah macam-macam, terus berlumur maksiat, nggak sempat tobat, dia meninggal. Maka dicuci dulu tuh keburukannya itu. Fa'amatathum imatah. Jadi kalau yang tadi itu yang tidak beriman dan tidak beriman provokatif itu abadi, nggak hidup, nggak mati. Kalau yang ini dihukum di neraka sampai wafat, sampai habis. Maksudnya yang tadi dicelupkan juga nih, celupkan sampai apa? Hatta idza saru fahman, sampai gosong kayak arang. Jadi setelah gosong kayak arang selesai itu, meninggal segala rupanya, udzina fi syafaati, maka diizinkan mendapatkan syafaat. Diizinkan, kata Nabi, mendapatkan syafaat. Allah nanti perintahkan. Nanti kan sangat viral sekali di hadis Muslim, di hadis syafaat kan di akhir itu ada. Ya, ketika Nabi sedang sujud mohon kepada Allah kan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, idfarasak sal tu'ta. Ya, dan Muhammad SAW angkat kepalamu dari sujud. Engkau minta, engkau akan diberi. Maka Nabi meminta syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk bagian dari yang mendapatkan syafaat itu. Makanya rajin salawat. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad. Rajin salawat. Malam Jumat, tiap hari, tiap waktu rajin salawat. Ya, rajin salawat setidaknya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekaligus pembahasan malam ini memberikan kepada kita penjelasan yang utuh bagaimana Islam memberikan pedoman kehidupan yang sangat tuntas, komprehensif, holistik, semua aspeknya dibahas. Ini menunjukkan kebenaran dalam ajaran Islam, kebenaran konsep-konsep juga, baik itu konsep ketuhanan, konsep ibadah, muamalah, interaksi sosial, sampai konsep kehidupan. Menunjukkan sisi kebenarannya, tinggal kembali kepada kita masing-masing. Dan elegannya pun dalam konteks kita beriman dan yakin itu tetap kita diminta oleh Quran untuk toleran satu dengan yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Menghormati apa yang orang lain yakini. Tidak perlu memaksakan, silakan orang bertanya, jelaskan. Ya, kemudian saling berargumentasi dengan cara yang baik, tidak saling mencela. La ikraha fiddin, bahkan tidak ada paksaan. Jangan pernah memaksa orang, hanya menjelaskan. Ya, itu satu hal yang sangat indah yang bisa kita dapati dan tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan itu semua. Ini yang bisa kita bahas teman-teman sekalian di pertemuan malam hari ini. Terima kasih doa-doanya. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk bisa mengajar malam hari ini. Semoga Allah sehatkan kita semua.